Bahasa Indonesia SMA MA kelas 10 oleh Ibu Damaningsih. Dengan materi teks laporan hasil observasi. Tujuan, fungsi, struktur, dan kaidah kebahasaan, serta langkah membuat teks laporan hasil observasi. Assalamualaikum anak-anakku semuanya. Selamat pagi, dan sehat selalu. Anak-anakku, kita akan melanjutkan pembelajaran minggu yang lalu. Masih kita dalam materi teks laporan hasil observasi. Kalau minggu lalu kita atau kalian belajar tentang apa sih teks laporan hasil observasinya, sampai ke ciri-cirinya, ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Kali ini Ibu akan menjelaskan kepada kalian tentang tujuan, fungsi, struktur, dan kaidah kebahasaan, serta langkah membuat teks laporan hasil observasi. Tapi sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya, dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku, langsung saja kita akan belajar tentang teks laporan hasil observasi untuk sesi yang kedua. Baiklah, kita akan belajar tentang tujuan, fungsi, dan struktur teks laporan hasil observasi. Apa tujuan teks laporan hasil observasi itu? Tujuan utamanya yaitu untuk memberikan informasi secara objektif, ya, berdasarkan fakta yang ada di lapangan, sesuai dengan hasil pengamatan yang ada di dalam penelitian atau di dalam lapangan tersebut, ya. Nah, itu tujuan utamanya. Nah, tujuan yang lainnya apa? Satu, yaitu untuk penelitian. Ya, untuk penelitian berarti di sini penelitiannya secara apa? Secara observasi atau penelitian secara mengamati atau berdasarkan pengamatan. Yang kedua, tujuan yang lainnya yaitu untuk memberikan informasi yang terbaru, ya, karena kalau informasi lama mungkin sudah diteliti oleh orang lain atau diberi informasi oleh orang lain. Tapi kalau informasi terbaru, ya, ini sebaiknya dalam berobservasi mencari sesuatu informasi yang terbaru, ya, seperti itu. Yang ketiga yaitu untuk mengatasi suatu persoalan. Apabila ada persoalan atau apa, kalian mencari apa? Mencari solusi. Nah, ini tujuan lain dari teks laporan hasil observasi. Dan yang keempat adalah menemukan teknik atau cara-cara terbaru. Nah, ini ya, di dalam sebuah penelitian hendaknya kita bisa menemukan teknik atau cara terbaru. Dan yang kelima yaitu untuk mengambil keputusan yang lebih efektif. Sedangkan yang keenam untuk melakukan pengawasan dan atau perbaikan. Ya, jadi mengamati kira-kira kalau suatu kalian mengamati. Kalau kemarin kalian kan ditugaskan untuk mengamati jalan raya, tidak salah ya. Ibu mengirimkan video tentang jalan raya. Kamu observasi, kamu amati apa saja yang kalian temui di jalan raya. Ya, kemarin kan Ibu menugaskan ada 3 ya yang harus bisa kalian dapatkan di sepanjang jalan raya. Nah, di situ kalian bisa mengamati ya di situ. Nah, di sini pengawasan berarti kamu mengawasi pengguna lalu lintas. Mungkin ada yang yang tidak wajar atau apa. Perbaikan di sini barangkali suatu jalan raya terlalu penuh atau dilewati kendaraan yang sangat banyak atau lewat truk atau apa sehingga jalan tersebut sering rusak dan lain sebagainya. Ya, jadi itulah tujuan lain. Dan yang terakhir adalah untuk mengetahui perkembangan suatu permasalahan. Nah, tadi permasalahan misalnya di jalan raya, permasalahannya apa saja? Kayak kemarin kalian mendapatkan apa saja? Bisa Ibu simpulkan kalian pengguna lalu lintas yang sembrono ya kemarin itu. Terus apa lagi?
di jalan raya ternyata kalian menemukan ini ya, suatu kegiatan-kegiatan. Kemarin itu ada apa ya? Pembagian sembako. Terus ada lagi yang memakai pengguna jalan yang ini ya, yang ngawur ya, sehingga mengganggu pengguna jalan yang lainnya. Nah, itulah permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan. Ya, seperti itu. Nah, kalau tadi tujuan, sekarang fungsi. Fungsi tag laporan hasil observasi itu untuk apa? Ya. Nah, fungsi-fungsi di sini yaitu satu, sebagai bahan penelitian. Ya. Terus yang kedua, sebagai sumber yang dapat dipercaya. Dan yang ketiga, sebagai laporan tugas dan kegiatan pengamatan. Dan yang keempat, sebagai dokumentasi. Yang kelima, sebagai ilmu pengetahuan. Dan yang keenam, menjelaskan dasar penyusunan kebijaksanaan, keputusan, dan atau pemecahan masalah dalam pengamatan. Nah, itu fungsi dari laporan hasil observasi, atau yang lebih enak ya, LHO. Disingkat LHO, laporan hasil observasi. Nah, struktur tag laporan hasil observasi itu secara umum ya, itu memiliki 3 struktur ya. Kalau kalian nanti membuat laporan, apa saja strukturnya yang harus ditulis? 1, yaitu pernyataan umum. Pernyataan umum itu isinya apa? Yaitu ada pembukaan ya, berisi pembuka atau informasi secara umum hal yang akan disampaikan. Bagian ini berisi hal umum tentang objek yang akan dikaji, menjelaskan cara garis besar tentang objek tersebut. Misalnya jalan raya ya, kalian menjelaskan tentang pengamatan di jalan raya. Ya, pembukaannya tentang apa? Oh, tentang mengamati jalan raya di jalan mana, terus apa saja yang kalian amati. Jadi secara garis besar. Yang kedua, yaitu deskripsi bagian. Yaitu terdapat isi, rincian, pembahasan, dan penjelasan secara lebih detail. Nah, kamu menjelaskan secara terperinci ya, apa saja yang kamu amati, apa yang kamu temui, kejadian-kejadian apa yang kamu dapati saat melakukan penelitian berdasarkan observasi. Terus yang ketiga, yaitu deskripsi manfaat. Ini yang terakhir, kalian harus mendeskripsikan atau menjelaskan manfaat dari apa yang sudah kamu amati, ya, yaitu berisi fungsi atau manfaat objek yang diamati di dalam kehidupan. Itu kalau di kehidupan. Kalau kalian meneliti atau mengamati jalan raya, ya itu manfaatnya apa lo kira-kira kalau kalian mengamati sesuatu. Nah, itu ya. Jadi ada 3 strukturnya, yaitu pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Lanjut. Nah, kalau tadi fungsi, tujuan, dan struktur. Nah, sekarang kita belajar tentang kaidah kebahasaan ya di dalam tag LHO. Tag laporan hasil observasi itu berkaitan dengan penelitian ya, penelitian dan pengetahuan. Nah, maka hal ini termasuk dalam jenis tag formal yang mengharuskan kalian menggunakan bahasa yang baku atau sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta bahasa tersebut mudah dipahami. Ya, jadi itu kaidah kebahasaannya. Terus kaidah kebahasaan tag laporan hasil observasi diantaranya 1, nih ya, harus kalian perhatikan. 1, menggunakan frasa nomina yang diikuti penjenis dan pendeskripsian ya, ini. Yang kedua, menggunakan verba relasional seperti ialah, merupakan, adalah, yaitu ya, digolongkan termasuk meliputi, terdiri atas, disebut, dan lain-lain ya. Hal ini digunakan untuk menyatakan definisi pada istilah teknis atau istilah yang digunakan secara khusus pada bidang tertentu. Misalnya kalian mau mengamati tentang kuliner yang ada di Jogja misalnya. Nah, kan ada istilah-istilah itu di dalam dunia kuliner seperti itu. Nah, kalian bisa mendefinisikan ya, misalnya
Kalau di dalam kuliner, di kafe itu ada yang namanya apa? Barista. Nah, kalian bisa mendefinisikan barista itu apa? Itu ya. Itu contohnya seperti. Yang ketiga, menggunakan verba aktif atau kata aktif ya. Dalam hal ini untuk menjelaskan perilaku seperti contoh kata membuat, bertelur, ya toh? Terus makan, tidur dan sebagainya. Jadi kata-kata aktif ya, kata-kata aktif atau kata-kata yang melakukan perbuatan seperti itu. Terus yang keempat, menggunakan kata konjungsi atau kata penghubung untuk menyatakan tambahan ya. Dan contohnya serta itu ya, konjungsi yang menyatakan tambahan. Terus konjungsi atau kata penghubung yang menyatakan perbedaan. Ya, perbedaan. Berbeda dengan ya. Telur berbeda dengan misalnya telur dadar berbeda dengan telur rebus. Nah, misalnya seperti itu ya, itu perbedaan. Terus konjungsi persamaan. Ya. Persamaan berarti sama ya, sebagaimana contohnya, seperti halnya. Hal demikian sebagai hal yang sama itu adalah contoh konjungsi yang menyatakan persamaan. Terus konjungsi yang menyatakan pertentangan berarti berlawanan. Sedangkan, tetapi, namun, melainkan, ya, sementara itu dan seterusnya. Terus konjungsi yang menyatakan pilihan. Ini contohnya atau, ya. Pilih ini atau itu. Nah, berarti itu atau di sini adalah konjungsi yang bermakna pilihan atau memilih. Yang kelima, menggunakan kalimat simplek dan kompleks. Ya, ini kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Simplek, tunggal dan kompleks adalah majemuk. Paham ya? 6, yaitu penggunaan kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Definisi ya ialah gitu ya. Ini berhubungan dengan ini tadi ya. Kalimat yang menyatakan ini adalah misalnya seperti itu, kayak tadi Ibu jelaskan yang ini ya, yang terutama yang ini digunakan ya, verba relasional seperti ialah merupakan adalah ya dan lain-lain digunakan untuk menyatakan definisi atau istilah-istilah teknik atau istilah yang digunakan secara khusus pada bidang tertentu. Tadi contohnya barista ya, itu terus dideskripsikan apa itu barista seperti itu. 7, menggunakan kata keilmuan atau teknis seperti misalnya herbivora, degeneratif ya, osteoporosis, mutualisme. Ini adalah kata-kata yang bersifat keilmuan. Nah, ini kan harus dijelaskan ya, harus dijelaskan seperti itu. Nah, di dalam tagline laporan hasil observasi sering menggunakan kata-kata yang bersifat keilmuan. Nah, itu tadi penjelasan tentang kaidah kebahasaan yang sering digunakan di dalam tag laporan hasil observasi. Dan seterusnya, kalian belajar langkah-langkah menyusun tag hasil observasi. Nah, adapun langkah-langkahnya, yang pertama, ya kan, nanti kalian pasti mendapatkan tugas mengamati atau observasi. Ya. Karena apa? Nanti kamu tagihannya membuat tag laporan. Yang pertama, kalian menentukan objek yang akan kamu amati. Bebas kalian mau mengamati apa, tapi sesuatu yang fokus ya. Misalnya jalan banyak, tapi ya jalan apa yang kamu amati? Jalan raya atau gang atau apa seperti itu ya. Terus kedua, susunlah jadwal observasi yang akan kamu lakukan. Kapan kamu akan melakukan penelitian observasi tersebut? Ya, kamu membuat jadwal.
Ini berdasarkan rencana yang akan kamu amati, misalnya kalau jalan raya itu tentang keramaiannya atau tentang jumlah apa ya yang melewati di situ itu, misalnya sepeda motornya berapa, apa kayak gitu ya. Jadi kamu bisa menyesuaikan jadwalnya. Yang ketiga, lakukanlah observasi terhadap objek tersebut dengan menyiapkan pertanyaan atau poin-poin pengamatan terlebih dahulu. Nah, ini ya, ini penting di sini. Kamu menyiapkan pertanyaan. Misalnya kamu mau mengamati jalan raya yang ada di depan sekolahmu atau di mana seperti itu. Nah, kamu catat dulu pertanyaan-pertanyaan. Misalnya di jalan mana? Ya, nanti kamu di jalan, misalnya di jalan Wates misalnya. Terus pertanyaan yang kedua, ya, yang lewat di jalan Wates tersebut itu kendaraan apa saja, ya, bisa kamu ini. Terus kembali ke jadwal itu tadi. Nah, jadwal yang kedua tadi itu kamu batasi dari jam berapa sampai jam berapa. Harinya mungkin juga akan mempengaruhi di dalam suatu pengamatan. Misalnya berbeda hari Senin dengan hari Minggu. Yang melintas jalan tersebut itu mungkin jumlahnya akan berbeda. Nah, terus tadi kendaraan apa saja yang melintas di jalan Wates tersebut? Sepeda motor, sepeda ontel, angkutan umum, bis atau apa, mungkin truk atau dan lain sebagainya, seperti itu. Dan lain sebagainya ya, pertanyaan-pertanyaan yang bisa kamu peroleh. Terus apakah mungkin di jalan raya tersebut itu ada kecelakaan atau apa, seperti itu ya, tergantung kamu ingin mengamati itu apa saja. Nah, di sini poin-poin pertanyaan itu yang kamu siapkan. Ini akan memudahkan kalian dalam mengamati sesuatu ya. Mungkin nanti ditambah dengan pengamatan-pengamatan yang sifatnya spontan, yang kamu lihat di saat kamu melakukan pengamatan tersebut, yang bisa jadi tidak ada di dalam poin-poin pertanyaan yang sudah kami catat. Nah, ini akan menjadi tambahan di dalam observasi atau di dalam mengamati. Terus yang keempat, catatlah hasil observasimu dengan memerhatikan ketepatan isi, struktur, dan kaidah kebahasaannya. Bila memungkinkan, ambil foto dan videokan observasimu. Nah, jadi di dalam mengobservasi, kamu butuh alat bantu ya untuk membuktikan. Foto bisa dan video. Kamera sekarang, kameramu itu kan sudah canggih ya, kalian bisa mau foto, bisa video, seperti itu. Terus yang kelima, meneliti kembali hasil penulisan teks ya, kalian itu barangkali ada kesalahan atau salah penulisan. Nah, ini bisa diperbaiki kembali, seperti itu. Terus selanjutnya, nah ini ada contoh teks laporan hasil observasi. Nah, di sini yang akan diobservasi yaitu tentang bunga mawar. Ya, ini contohnya bunga mawar. Kalian tinggal pergi ke taman atau mungkin ibu atau kakakmu itu memiliki bunga mawar, tinggal kamu observasi. Nah, di sini hasil pernyataan umumnya di sini ya, berarti ini sudah ini laporan. Berarti si pembuat teks laporan hasil observasi yang berjudul bunga mawar ini sudah melakukan pengamatan. Nah, dia membuat pernyataan umum di sini. Mawar adalah satu di antara tanaman hias yang populer, yang merupakan tanaman semak dari jenis genus Rosa. Tanaman mawar memiliki tinggi 2-5 meter dan ada lebih dari 100 spesies. Batang mawar berdiri tajam, licin, dan halus, serta bentuk daunnya yang menyirip dengan panjang sekitar 5-15 cm. Ada berbagai macam warna bunga mawar seperti warna merah muda, merah, kuning, putih, biru, bahkan hitam. Nah, di bagian mahkota bunga terdapat 4-5 helai daun mahkota. Dan mawar hidup di daerah yang sejuk. Nah, ini adalah pernyataan umum. Nah, di sini mendeskripsikan tentang bunga mawar tersebut. Nah, ini ya
Jadi ini contoh dari tag laporan hasil observasi bunga mawar bagian pernyataan umum atau pembukaan. Ya. Terus lanjut ke deskripsi bagian. Nah, bagian di sini. Bagian berarti ini lebih detail ya penjelasannya. Budidaya bunga mawar bisa dilakukan dengan menanam melalui biji, okulasi, dan stek batang. Di masa pertumbuhannya, perawatan merupakan faktor paling penting agar bunga mawar bisa tumbuh subur dan bunganya tumbuh bunga dan tentunya indah. Beragam cara bisa dilakukan untuk merawat bunga mawar, diantaranya dengan membasmi rumput liar dan gulma. Ini gulma ya, bukan gula. Gulma di sekitar tanaman. Menyiram tanaman dengan rutin dan memberi pupuk secara rutin dengan dosis yang sesuai. Di Indonesia, kita dapat menemukan jenis bunga mawar seperti Modern Garden Roses, Bag Roses, Old Garden Roses, Climbing Roses, dan lain sebagainya, ya. Atau banyak kalau di hutan-hutan itu banyak mawar liar. Nah, ini penjelasan bagian deskripsi bagian. Nah, yang ketiga yaitu deskripsi manfaat. Nah, berarti di sini menjelaskan manfaat tentang bunga mawar tadi. Dikarenakan warna dan bentuknya yang sangat indah, bunga mawar biasanya dijadikan sebagai tanaman hias. Tetapi di balik keindahannya, bunga mawar mempunyai banyak manfaat, diantaranya sebagai antibakteri, antiviral, antidepresan, anti peradangan, dan sumber vitamin C. Selain itu, banyak produk kecantikan seperti parfum, sabun, pelembab, dan sebagainya menggunakan bunga mawar sebagai bahan pembuatannya. Mawar juga bisa dimanfaatkan untuk teh, jeli, dan selai. Nah, itulah deskripsi manfaat. Nah, di dalam membuat tag laporan hasil observasi, tidak hanya berdasarkan pengamatan saja, tapi kamu juga harus mencari buku referensi yang sesuai dengan pengamatan itu tadi. Di sini pengamat ini tidak mengamati mawar tidak hanya berdasarkan mengamati melihat saja, tapi ini juga dibantu dengan buku-buku yang menunjang sehingga menjadi lengkap hasil laporan hasil observasinya. Nah, bisa kalian cari untuk pendukung daftar pustakanya itu tadi, bisa melalui perpustakaan atau internet ya. Sekarang mudah sekali untuk mencari sumber ya, seperti itu. Mencari referensi bisa lewat Google, lewat majalah, dan lain sebagainya. Nah, itu penjelasan tentang langkah-langkah ya di dalam membuat tag laporan hasil observasi, dan Ibu sertakan contohnya agar kalian nanti paham membuat teks laporan hasil observasi. Nah, itu tadi yang Ibu sampaikan ya. Mudah-mudahan penjelasan materi pertemuan kedua kita ya, tag laporan hasil observasi atau LHO tadi bisa kalian pahami. Kalau kalian kurang bisa memahami atau belum bisa memahami, kalian bisa japri Ibu ya ke WA pribadi Ibu, nanti akan Ibu jelaskan seperti itu. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan ya. Ada tugas nih yang harus kalian kerjakan, yaitu membuat tag LHO berdasarkan penjelasan dan contoh yang sudah Ibu jelaskan tadi. Ya, kerjakan dan kirim melalui Google Form yang nantinya akan Ibu kirim linknya. Ya. Baiklah, sekian dari Ibu. Ya, terima kasih atas kerjasamanya sudah belajar secara mandiri. Salam sehat, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.